Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih setia di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan, saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah ikut memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama-sama doakan supaya pandemi ini cepat berakhir. Anak-anakku dimanapun kalian berada, kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu listrik statis. Sebelum saya masuk ke dalam materi dan menjelaskan lebih dalam, saya akan memutarkan video yang berkaitan tentang listrik statis. Kalian simak video berikut ini. Ya, anak-anak, itu tadi adalah video tentang fenomena listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi namanya adalah generator Van de Graaff. Nah, jadi alat itu adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan listrik statis dalam jumlah yang amat besar. Jadi apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Apa itu muatan? Nanti akan saya jelaskan di PowerPoint saya berikut ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu atom. Benda di sekitar kita atau zat di sekitar kita, ada benda padat, cair, gas, dan seterusnya, itu ada penyusunnya. Penyusun dari suatu zat atau benda itu adalah atom. Jadi atom ini adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat lagi dipecah atau dibagi lagi. Atom ini sifatnya sama dengan penyusunnya. Nah, atom ini terdiri dari partikel penyusunnya. Apa partikel penyusun atom? Partikel penyusun atom ini yang pertama adalah inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Jadi ilustrasinya itu hampir sama seperti tata surya kita. Nah, jadi pusatnya adalah inti atom dan elektron selalu mengelilingi inti atom. Inti atom sendiri ini ada penyusunnya juga. Inti atom itu disusun oleh proton dan neutron. Nah, apa itu elektron, proton, dan neutron? Jadi ketiga bahan tersebut adalah partikel penyusun atom. Proton itu bermuatan positif. Jadi proton ini positif, neutron tidak bermuatan atau netral, elektron adalah bermuatan negatif. Jadi cara menghafalkannya seperti ini. Elektron, elek, jadi muatannya negatif. Proton depannya P, berarti muatannya positif. Sedangkan neutron itu netral, jadi tidak bermuatan. Jadi, saya ulangi, atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Berikutnya jenis muatan benda. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Apa itu muatan? Jadi, benda itu sebenarnya punya muatan. Ada 3 jenisnya. Saya punya benda A, B, sama C. Benda A ini, ingat ya, tadi positif ini adalah proton. Benda A ini, kita hitung elektronnya lebih banyak daripada proton. Jadi elektron lebih banyak daripada proton, sedangkan benda B, elektronnya sama dengan protonnya. Dan benda C, ini protonnya lebih banyak daripada elektron. Diingat-ingat ya, yang A elektronnya yang lebih banyak, yang B sama, yang C protonnya yang lebih banyak. Nah, jadi benda A itu adalah contoh benda yang bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena kelebihan elektron. Sedangkan benda B itu disebut benda yang netral. Kenapa netral? Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian benda C itu disebut dengan benda bermuatan positif. Maaf ya, benda bermuatan positif. Kenapa disebut benda bermuatan positif? Karena benda tersebut kekurangan elektron. Jadi, yang dilihat dari suatu benda atau muatannya benda itu adalah elektronnya. Jika elektronnya lebih, maka dia bermuatan negatif. Jika elektronnya kurang, maka dia bermuatan positif. Jika elektron dan protonnya sama, dia akan netral.
Nah, untuk mengetahui muatan benda atau fenomena lainnya tentang muatan ini, simak video saya berikut ini. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu tinggal digosok-gosokkan saja ke rambut, kayak gini nih. Nanti rambutnya bakal berdiri. Atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit rumah teman-teman. Kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Nah, bisa dicoba berkali-kali. Nah, ini bukan balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya bisa coba juga cek ke tangan kayak gini nih. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah. Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak jatuh kalau digoyang-goyang sedikit kayak gini. Ya anak-anak, itu tadi adalah video yang berkaitan tentang fenomena gejala listrik statis. Jika kalian tertarik melakukannya, nanti kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi, benda yang ada di sekitar kalian itu pada mulanya adalah netral. Kenapa netral? Karena proton dan elektronnya sama. Tetapi benda yang mulanya netral itu tadi dapat kita rubah muatannya menjadi bermuatan positif atau bermuatan negatif. Bagaimana cara membuat benda yang mulanya netral itu menjadi benda bermuatan positif atau negatif? Caranya yaitu dengan digosok, seperti video yang kalian lihat tadi. Dengan cara tersebut, elektron pada suatu benda dapat berpindah ke benda yang lain. Ingat, yang pindah adalah elektron. Untuk memahaminya, akan saya sajikan deret triboelektrik. Deret triboelektrik ini adalah deret yang menyajikan daftar yang memuat bahan-bahan dengan kecenderungan terbesar untuk bermuatan positif serta kecenderungan terbesar untuk bermuatan negatif. Semakin ke atas, benda cenderung lebih mudah melepaskan elektron, sedangkan semakin ke bawah, benda cenderung lebih mudah menangkap elektron. Saya punya contoh seperti ini. Ada kertas yang digosokkan dengan wool. Ya, kertas digosokkan dengan wool. Pada mulanya, sebelum digosok, kertas dan wool ini adalah benda yang netral. Proton dan elektronnya sama. Tetapi ketika sudah digosokkan, maka benda ini akan berubah menjadi benda yang bermuatan. Kita lihat, kertas ada di sebelah sini, dan wool ada di sebelah sini. Nah, ketika sesudah digosok, maka kertas akan bermuatan negatif dan wool bermuatan positif. Kenapa? Ingat ya, saya jelaskan. Pada mulanya si wool dan kertas ini adalah benda netral. Netral itu jumlah proton dan elektronnya sama. Saya gambarkan seperti ini. Proton dan elektronnya sama. Tetapi ketika sesudah digosokkan, elektron yang ada pada wool ini berpindah ke kertas. Jadi berpindah ke sini. Elektron pada wool ini akan berpindah ke kertas. Jadi, kertas sekarang kelebihan elektron. Karena kertas kelebihan elektron, maka kertas menjadi benda bermuatan negatif dan wool menjadi kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, maka wool bermuatan positif. Seperti itu. Selanjutnya, saya punya contoh yang lain. Kaca yang digosokkan dengan wool. Kaca yang mulanya netral dan wool yang mulanya netral sesudah digosok menjadi benda bermuatan. Kita lihat deret triboelektriknya. Kaca berada di atas dan wool ada di bawahnya sini. Setelah digosok, maka kaca bermuatan positif dan wool bermuatan negatif. Mengapa? Alasannya seperti ini. Ingat ya, kaca dan wool ini tadi pada mulanya adalah benda yang netral. Maksudnya netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Ketika sesudah digosokkan, maka si elektron yang ada pada kaca ini pindah ke wool. Ya, elektron yang ada pada kaca ini pindah ke wool. Karena elektron yang di kaca ini pindah, maka wool kelebihan elektron.
Karena wool kelebihan elektron, maka wool ini menjadi benda bermuatan negatif. Sedangkan kaca kekurangan elektron. Karena dia kekurangan elektron, maka kaca bermuatan positif. Jadi benda yang netral bisa jadi benda yang bermuatan itu karena digosok. Seperti itu penjelasannya. Kemudian, daftar muatan yang biasa sering keluar di soal baik ujian nasional maupun penilaian akhir semester itu ini. Ebonit digosokkan dengan wool, maka ebonit akan bermuatan negatif. Kenapa ebonit bermuatan negatif? Karena elektron yang ada pada wool pindah ke ebonit, sehingga ebonit kelebihan elektron. Sisir juga digosokkan dengan wool, maka sisir akan bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena sisir kelebihan elektron. Begitu pula dengan penggaris. Penggaris jika digosokkan dengan wool, maka penggaris akan bermuatan negatif karena penggaris kelebihan elektron. Sedangkan kaca digosokkan sutra, maka kaca akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena kaca kekurangan elektron. Ini adalah daftar muatan benda biasanya yang sering keluar di soal. Nah, interaksi antar muatan listrik. Nah, saya punya kaca ini keduanya bermuatan positif. Ketika ada dua benda yang bermuatan sama, positif dengan positif, maka kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak. Begitu juga ketika benda ini sama-sama bermuatan negatif. Ketika didekatkan, dia akan tolak-menolak juga. Jadi diingat ya, ketika dua benda muatannya sama, maka kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak. Kemudian, ketika ada dua benda, yang satu positif, yang satu negatif, ketika dia didekatkan, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Jadi, diingat, ketika ada dua benda yang muatannya tidak sejenis atau berbeda, maka kedua benda tersebut akan tarik-menarik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan listrik. Sebagai contoh, ini. Jadi ketika ada benda netral, jadi ingat ya, ini netral. Kenapa netral? Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian benda yang netral ini didekati oleh benda bermuatan negatif. Ketika yang negatif ini didekatkan ke yang netral, maka muatan yang positif atau protonnya ini akan mendekat. Jadi protonnya ini akan mendekat ke benda yang bermuatan negatif. Sesuai dengan teori yang sebelumnya tadi ya. Jadi ketika ada dua benda yang berbeda jenis atau tidak sejenis ini didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Sehingga protonnya yang akan mendekat ke benda yang bermuatan negatif. Sedangkan yang negatif ini atau elektronnya, dia akan tertolak dengan elektron yang dimiliki benda yang didekatkan. Ya, jadi kalau benda netral didekati benda bermuatan negatif, maka muatan negatif benda netral tertolak menjauh, sedangkan muatan positif mendekati benda yang menginduksi. Jadi kalau negatifnya yang mendekat, positifnya yang mendekat pula. Kemudian, jika ada benda yang netral didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka yang terjadi adalah yang negatif yang akan mendekat. Ya, jadi ketika benda netral ini didekati oleh benda bermuatan positif, maka muatan positif tertolak, seperti teori yang sebelumnya tadi. Dan yang muatan negatif akan mendekati benda yang menginduksi. Dari teori induksi listrik inilah yang mengilhami alat yang bernama elektroskop. Nah, apa itu elektroskop? Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop ini terdiri dari beberapa komponen. Bagian elektroskop yang atas ini namanya adalah kepala. Terus kemudian ini adalah batang konduktor. Yang bawah ini namanya adalah daun elektroskop. Nah, jadi nanti ketika ada benda bermuatan didekatkan di kepala elektroskop, nanti daunnya akan bereaksi.
Bagaimana penjelasannya? Apa itu elektroskop? Silakan simak video berikut ini. Mendeteksi muatan dengan elektroskop. Bahan dan alat yang diperlukan. Elektroskop, batang kaca, batang ebonit. Metode: siapkan sebuah elektroskop. Sentuh piringnya dengan tangan. Hal ini untuk memastikan tidak ada muatan listrik di dalamnya, karena muatan dialirkan ke tanah melalui tubuh kita. Kemudian, gosokkan batang kaca ke kain sutra. Lalu, sentuhkan ujung batang kaca tersebut ke piringan di bagian atas elektroskop. Tampak bahwa bilah elektroskop terbuka. Ketika batang kaca menyentuh piringan kuningan elektroskop, maka elektron bebas bergerak dari piringan menuju batang kaca. Hal ini menyebabkan kekurangan elektron pada piringan kuningan. Untuk mengisi kekurangan ini, elektron-elektron dari bilah elektroskop mengalir menuju piringan. Hal ini menyebabkan pengurangan elektron pada bilah elektroskop. Akibatnya, sekarang bilah menjadi bermuatan positif, saling tolak-menolak, dan mengembang. Demikian pula ketika batang ebonit yang telah digosok ke kain bludru kemudian disentuhkan ke piringan elektroskop, maka bilahnya akan mengembang. Hal ini terjadi karena elektron bebas dari batang ebonit mengalir ke piringan dan terus menuju bilah elektroskop. Karena kedua bilah bermuatan negatif, maka kedua bilah mengembang. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah benda disentuhkan ke piringan elektroskop, lalu kedua bilahnya mengembang, maka benda tersebut pastilah bermuatan listrik. Namun, sampai pada tahap ini, kita belum dapat mengetahui sifat muatan listrik. Nah, itu tadi adalah video tentang penjelasan elektroskop atau alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. Setelah kalian melihat penjelasan saya tadi, kini saatnya kalian melakukan praktikum. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi, yang pertama, kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, kertas, selembar aja, tidak usah banyak-banyak. Terus, penggaris plastik, dan gunting. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian memotong kertas menjadi bagian-bagian yang kecil, ya. Pokoknya dipotong sampai kecil-kecil kertasnya. Kemudian kalian gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kalian sebanyak mungkin. Langkah yang kedua ya, jadi gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kalian sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, kalian dekatkan penggaris yang telah kalian gosokkan tadi di atas potongan kertas yang di awal kalian potong tadi. Nah, setelah itu, yang terakhir nanti kalian amati apa yang terjadi dengan potongan kertas tadi setelah kalian mendekatkan penggaris yang sudah kalian gosokkan. Setelah itu, jangan lupa kalian harus menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan potongan kertas setelah didekati penggaris plastik yang telah digosok ke rambut kalian? Kedua, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari praktikum ini tadi? Ya, kalian jawab pertanyaan ini. Setelah itu, jangan lupa setiap kegiatan yang kalian lakukan difoto. Jadi ketika kalian tadi memotong kertas, kalian foto. Terus gosok-gosokkan gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kalian foto. Terus setelah itu kalian dekatkan di kertasnya, kalian foto juga. Setelah itu, kalian upload jawaban pertanyaan dan foto kegiatan di link tugas hari ini. Jadi tugas kalian menjawab pertanyaan ini dan kalian mengupload foto bukti kegiatan kalian. Nah, tugas kalian hari ini adalah ini. Kemudian link tugas atau token tugas pada hari ini yaitu AE54DG. AE54DG. Selamat mengerjakan praktikum.
Apabila kalian kurang paham, nanti bisa chat saya di WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.